Wa rawa at-Tirmidzi an Amr bin Aufin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di ka'an nalahu kana lahu minal ajri mithlu man amila biya min ghairi ayang kusum min dalika min ujurim saya hampir sama semuanya ya. Tapi ini begini kalimatnya. Man ahya sunnatan min sunnati. Barang siapa menghidupkan salah satu sunnah dari sunnahku. Jadi ada sunnah Rasul yang mungkin sudah tidak berlaku atau sudah tidak dilakukan oleh umat Islam, kemudian dihidupkan. Qad umitat ba'di, ada sunnah Rasul yang dulu di zaman Rasul pernah dilakukan menjadi perilaku masyarakat, tapi kemudian seiring zaman tidak berlaku lagi, ditinggalkan. Nah, kok kemudian sekarang ada yang menghidupkan lagi, maka dia nanti akan memperoleh pahala ya sama dengannya tadi ya, pahala melakukannya dan pahala orang-orang yang kemudian menirunya tadi. Jadi sunnah Rasul yang hampir padam, punah, dihidupkan ya, dia akan yang menghidupkan nanti akan memperoleh pahala dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi pahala orang yang melakukannya tersebut sama sekali, sedikit pun tidak dikurangi. Itu kalau perkaranya perkara baik ya, ini sunnah Rasul. Tetapi repotnya juga ini, bahwa ibtada'a bid'atan dolalatin la turdillaha wa rasulahu kana alihi mithlu athamiman amila biha la yang kusudalika min auzarin nasi syai'ah. Barang siapa mempelopori bid'ah, membuat bid'ah jelek, barang siapa membuat bid'ah jelek, mempelopori perkara hal yang jelek, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah dosa orang-orang yang melaksanakan bid'ah tersebut. Tadi saya contohkan rumus pacaran tadi, atau kalau di kopil ya pembunuhan, dan seterusnya. Perkara apik ya pahala terus mengalir, perkara jelek ya dosa terus mengalir. Yang paling sederhana tadinya para ustadz, para kiai, guru-guru TPG ya, ngulang, ngajar. Nanti setiap santri kita, murid kita melaksanakan yang kita ajarkan tadi, kita selalu dapat pahala. Terus gitu, nanti dia punya murid juga seperti itu lagi. Guru aswaja hewan. Iya, guru, apalagi guru aswaja itu akidah itu paling utama ya. Di ajaran agama itu kan yang akidah yang nomor satu. Makanya saya semangat sekali bikin siiran kan gitu ya. Setelah nanti ada orang yang mengikuti hasil siiran itu, misalkan menjadi paham bahwa Allah tidak bertempat, tidak berbentuk, tidak berukuran, gara-gara maca siiran saya. Allah mawujud tanpa panggonan, ra ono bentuk rupa ukuran. Alhamdulillah saya akan memperoleh jariah pahala terus menerus. Ini sudah tambah-tambah kemajuan. Nanti kita diskusikan kalau mau diterbitkan lagi, disusun kira-kira babnya kayak apa, babnya kayak apa. Nah, ini saya juga terus membuatnya. Kita lanjutkan. Warwa at-Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu sebenarnya masuk Islamnya agak akhir ya. Masuk Islamnya agak akhir, tetapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga ada orang yang curiga ini, ada sebagian pihak yang curiga apa ya mungkin masuk Islamnya baik baru ya kok kemudian seperti itu ya.
Abu Hurairah itu kan termasuk ahli sufah. Jadi beliau tinggal di, kalau sekarang mungkin Serambi lah ya, di Serambi ya, tidak punya penghasilan tetap. Ahli sufah itu ya apa ya, kebutuhan sehari-harinya ya ditanggung oleh sahabat-sahabat yang mampu ya. Ya, setiap hari di masjid, sedangkan Kanjeng Rasul kan tinggalnya juga di dekat masjid. Beliau di kamar di dalamnya beliau itu kan ya cara sakit nemplek karo masjid Nabawi ya. Ya, sekarang yang menjadi makam Rasulullah itu ya, itu di sana beliau tinggal ya. Abu Hurairah berada di Serambi masjid kalau kita bayangkan saat ini ya. Sehingga setiap hari beliau bisa bertemu Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah itu ya wajar ya. Ini ya, seperti itu tentang makam Rasul ini kan. Aisyah itu pernah wadul kepada Abu Bakar promoni ya, karena mimpi ya. Romo, saya kok mimpi ada 3 rembulan jatuh di kamar saya ini. Ada 3 rembulan jatuh di kamar saya ini. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar ngendika, "Lak mimpi sampean bener nduk. Kalau mimpi kamu benar, ya, insya Allah nanti di tempat ini, di kamarmu ini akan dimakamkan 3 orang paling mulia di muka bumi." Pada itu Abu Bakar masih hidup, jawab itu Abu Bakar. Sejarah membuktikan ternyata dimakamkan di kamar Aisyah itu baginda Rasulullah SAW. Ya, kemudian yang meramalkan tadi Abu Bakar As-Siddiq, Khulafaur Rasyidin yang pertama, abai Sayyidah Aisyah sendiri yang terlibat dalam peramalan mimpi ini tadi. Dan yang ketiga adalah Umar bin Khattab ya. Ya, memang 3 orang yang paling mulia di muka bumi, kelihatannya ya sesuai benar dengan kenyataannya ya. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang berpegangan kepada dengan sunnahku, saya ulang ya, orang yang berpegangan dengan sunnahku ketika umatku sudah rusak, seperti zaman ini ya, orang berpegangan kepada sunnah Rasulullah, berpegangan kepada agama di masa sudah rusak, gak karu-karuan ya. Kehidupan sudah gak karu-karuan ya. Lahu ajru mi'ati syahidin, maka baginya pahala 100 orang yang mati syahid. Buka-buka Pak, dia termasuk ini. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, pada agama Islam munawis ya, di mana umat sudah sedemikian rusaknya, zaman sudah sedemikian rusaknya, maka baginya adalah pahala orang yang mati syahid sebanyak 100. Cah nom ya Allah. Jadi saat ini kok ada contoh sederhana ya. Zaman kita dulu dipacokke ngono ae yo wisin gak karo-karuan ya. Saiki lah jadi apa nih, konangan duwe pacar zaman dulu ya, duwe sir-siran lah gampangane. Padahal namanya siran orang dulu ya enggak kok terus apa-apa membatin tok, seneng tok ngene. Kalau konangan orang lain itu malunya setengah mati kan. Saat ini anak muda kebalik, justru konangan gak duwe pacar itu yang ngisin. Sekarang itu kan gitu ya. Loh, ini diakui tidak seperti itu. Jadi dulu konangan ngesir bocah, padahal mungkin enggak pernah disampaikan atau dibatin, konangan itu malu dah. Dan sekarang konangan gak duwe pacar itu justru yang malu. Ya.
ketika saat ini anak-anak SMU atau apa disebut pacaran, ya itu sudah hampir semua peluk cium itu sudah terjadi. Ini hasil amatan saya, kelihatannya kok bener ya. Nah, terus ya sudah pada yang zaman seperti ini, apalagi kalau sudah sudah berkeluarga ya, punya suami atau apa, kok pacaran, ya nanti ya sudah ya perzinahan yang terjadi. Zamannya seperti ini, nama HP dan sebagainya itu sarana yang luar biasa untuk menuju ke arah itu. Nah, lah kok di zaman yang kayak gini kita itu yang remaja ya tetap baik. Wes saya harus seperti ini, yang penting ngaji, sekolah. Pacaran kuwi mendekati zina, aku ora usah pacaran, soalnya wayahe nikah. Lah kok ada anak yang seperti itu, pahalanya seperti 100 orang yang mati syahid. Wes perselingkuhan koyo ngene kabeh duwe perselingkuhan. Saya tak istiqomah dengan suami saya, dengan istri saya. Berpengempet kayak gitu. Ya, pahalanya seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Wes dadi pejabat korupsi kayak gini. Markup harga sudah hampir di mana-mana terjadi. Dia tetap istiqomah. Saya enggak boleh melakukan hal ini. Saya harus tetap seperti ini. Yang halal ini. Pahala 100 orang mati syahid. Pedagang juga gitu. Pada masa zaman yang sudah kayak gini, kemudian orang berpegang teguh kepada agamanya, akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Ayo sejemena Pak, konco kula pacaran kabeh. Namung kula tok Pak sing mboten. Dalapole, lah mboten wonten sing purun niku. Kasusnya lain kalau gini ini ya. Kalau kasusnya lain ya, sakjane yo pengin tapi mergo ini sing gelem akhire gak. Ya, kalau ada beberapa orang yang beberapa anak ya yang tetap istiqomah ya. Kalau masalah ketertarikan sebenarnya semua orang itu kodrat manusia itu zuyina linasi hubus syahawati minan nisa'i. Tapi permasalahannya dari manajemen hati tadi loh ya, kuat ngempet boga ya, dan seterusnya. Nah, bahagia sekali bagi kita yang daya kuat ngempetnya itu kuat. Ya. Karena pada dasarnya ya berpegang teguh kepada agama sesuai hadis tadi ya, daya tahan kita ngempet itu tadi. Ya, bagaimana teman-temannya semua del nyambut ke sedemikian sudah kayak gitu dan seterusnya. Kita panggah kempis kadang-kadang ya tidak mau melakukan yang haram ya. Tapi justru ini yang barokai ya, yang barokai. Ini sudah berapa? Masih ada waktu apa enggak, Kang Wahyu? Apa langsung dengan tanya jawab atau ini kalau materinya yang materi fasal ini sudah cukup ya. Memang hanya 1 halaman lebih dikit. Apa ada pertanyaan? Sekawan? 50 menit. Oh, okay. Mungkin ada yang tanya. Silakan. Dua cerita terkait dengan bahwa keterangan mansana sunatan dari antara dan seterusnya. Ini misalnya ada orang yang berbuat sesuatu yang dilarang agama, tetapi mboten niat untuk mengumbar
atau tidak diupload, tidak diunggah, tapi ndelalak konangan terus ditiru oleh tiyang ingkang ngonangi Pak. Iya. Iki masuk kategori orang yang tetap mendapatkan dosa jariah tadi nopo memang niki keadaan khusus karena memang tidak ada niat sama sekali. Nah, ya memang pengennya orang itu ya dosa tapi dosa sendiri tidak membayarkan tapi adalah ketahuan. Pada kasus Qabil iku sakjane juga ingin ditiru. Jadi Qabil pembunuh Habil itu nggak ada niatan untuk ngupload itu. Jadi nggak ada niatan untuk kemudian biar ditiru oleh orang lain. Tapi kalau memang dia melakukan dan ditiru oleh orang lain, konsekuensinya seperti itu. Buh dia sengaja untuk menyiarkan atau tidak. Makanya tadi saya katakan ya, ojo nyeritakne eleke. Kalau kita terpaksa melakukan maksiat jangan kemudian diobral. Ya, kalau ada dirahasiakan dowelik dindi, ya, misalkan gitu ya. Jadi itu tadi. Di Qabil saya lupa di kitab apa ya. Qabil termasuk yang di neraka repot banget itu kan gara-garanya apa kotor goes apa pakitannya kecil ya. Seperti itu. Ini Qabil membunuh Habil itu dia tidak berniat untuk meniru atau ditiru oleh orang lain, tapi ya tetap dapat jariah jelek tadi. Jadi ya sebisa mungkin ya sing ngomong kita enggak melakukan maksiat ya. Itu yang paling baik kuat ngempet. Tapi misalkan mau jenenge manusia ya, kita itu ada di diri kita ada nafsu, di luar kita ada setan. Gitu ya. Jadi di dalam diri kita ada nafsu, di luar kita ada setan. Nah, kadang-kadang setan dan nafsu ini bekerja sama. Ya, sehingga kita melakukan kejelekan. Ngene sing takon setan dibelenggu pas bulan Ramadan kok tasih wonten maksiat iki. Iya, karena setannya dibelenggu tapi nafsunya masih ya, yang dibelenggu setannya, nafsunya kan masih. Nah, nafsunya sudah bisa bekerja sama dengan setan gak godho barang mergo wis kadung kulino ya akhirnya panggah. Nah, ini jawaban salah satu jawaban yang untuk menjawab pertanyaan itu bagi kalangan yang dibelenggu itu makna sesungguhnya. Soalnya yang kaitannya dengan majas dan seterusnya ya, biasa pendapat-pendapat beda antara satu dengan yang lain ya. Jadi, dan ini juga gini ya, semakin tinggi tingkatan seseorang itu godaannya juga semakin besar pula. Jadi setan sing godho santri karo setan sing godho kiai wis beseje. Gitu loh ya. Berarti kiai sing godho ya setan sing jenis kiai tingkatannya tingkatan kiai. Kok SD ya nanti setan kelas SD. Ya, sing godho ya. Sarjana ya nanti setan sing sarjana jadi seperti itu, sing tinggi ya nanti tingkatan setannya yang godho itu ya tinggi pula. Bar sisa kae sing godho ya sing iblise langsung kira-kira gitu ya. Sing jenis wis sing tertinggi. Nah sing orang awam nanti ya sing setan-setan kelas awam ae wis. Wong kelas awam wis takluk apa ora rasa sing kelas dhuwur ya. Dan setan itu walaupun mungkin bagi kalangan tertentu setan itu lemah ya, Gus Bah dan sebagainya kan mengkampanyekan seperti itu ya. Nah, ya memang ya bagi yang sudah ngerti dan seterusnya ya setan lemah. Bagi yang enggak ya rasa pinter wujude sing lakoni maksiat ya akeh. Yang paling menyedihkan itu kan gini ya. Sing lakoni setan mungkin juga protes yo, aku disalah-salah nih terus gitu ya. Disalah-salahan gitu ya. Ini kalau ada apa-apa ini gara-gara setan. Padahal sing
merasakan nikmatnya kan menungso itu saja nih ya. Ada mungkin dia juga protes gitu. Nah, ya jadi di diri kita ada nafsu, di luar kita ada setan, sehingga saling bekerja sama. Ya. Makanya ya untuk menghadapi hadis ini supaya tidak ditiru, misalkan kita terpaksa melakukan kejelekan atau maksiat, ojo diumbar atau disembunyikan aja, dirahasiakan, delik ampre gane wong roh. Nah repotnya zaman sekarang itu karena ada medsos, ada YouTuber, sehingga orang mungkin mencari apa ya dana dengan cara mengupload itu. Kalau banyak yang nonton kan dapat rezeki ya, sehingga wis seruan diupload. Kadang-kadang hal-hal yang perilaku jelek kita juga diupload ya. Yang sering prank itu ya kadang-kadang ya apa nggoda orang sampai kebangetan, ngebacot kadang-kadang, kemudian di-upload. Dan seperti ini juga menjadikan kita repot. Ya sekedar supaya ngaji ini ngaji kita kali ini ada manfaatnya ya. Kalau misalnya kita melaksanakan kejelekan, ojo sampai di-upload, nah umpamanya disiarne ya. Jadi menjadi repot kita. Karena nanti ketika ditiru ya kita dapat jariah dosa terus walaupun kita sudah enggak ada ya. Itu tentang kajian malam ini tentang dosa bagi orang yang mengajarkan kepada kesesatannya, dan juga pahala bagi mereka yang mengajarkan kepada kebaikan. Dan intinya adalah kalau kebaikan, kita mengajak kepada kebaikan ya kita akan memperoleh pahala dan akumulasi dari pahala orang-orang yang melaksanakan, meniru ya, tanpa dikurangkan dari mereka pahala itu. Repotnya kalau perkaranya jelek ya kita akan memperoleh dosa kita tadi perbuatan, dan dosa akumulasi dari orang yang mencontoh perbuatan jelek tadi. Ini yang repotnya. Nah, nobat ini terus piye ngono lho yang itu. Kemudian karena ini hadis-hadis juga berkaitan dengan diskusi keaswajaan bab bid'ah ya. Berarti didasarkan hadis mansana dan seterusnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada bid'ah yang hasanah, ada juga bid'ah yang sayyi'ah ya, secara terjemahan demikian. Kemudian juga memang ada beberapa hadis tentang bid'ah ini yang sepengetahuan saya ada 4 ya, yang harus dipadukan, jangan dipakai satu saja ya. Ada kullu bid'atin dolalah, ada man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun, ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ada nikmatil bid'atu hadhihi ya, semuanya harus dipakai ya. Kemudian kullu bid'atin, kalau misalkan menggunakan hadis itu, yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata kulun di banyak ayat Quran maupun hadis sebenarnya adalah tidak mencakup semua hal. Karena pada ayat waja'alna minal ma'i kullasain hayyin, meski menggunakan kata-kata kulun, kullasain hayyin, banyak makhluk hidup yang dicipta tidak dari air ya. Memang secara biologi ya, sedikit saya singgung mungkin, walaupun mungkin ini di luar konteksnya, biar kita memahami hadis atau ayat tentang kita dicipta dari tanah ya. Nah itu semua adalah ya, Allah ya, di luar. Tapi di luar itu memang unsur-unsur kita manusia ini dengan unsur-unsur tanah memang bersesuaian ya. Unsur makro kita itu kan CHONSP, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor ya. Ya
zat-zat itu tadi juga atau unsur-unsur tadi itu pula yang dikandung oleh tanah secara makro ya. Yang dikandung tanah ya yang dominan atau yang makro yaitu di tubuh kita juga seperti itu. Jadi kalau kemudian kita dicipta dari tanah itu sangat logis ya unsur-unsur kita sama ya. Kemudian juga makanan kita juga memang berasal dari tanah. Meski demikian ya tetap ada unsur air ya, ada airnya, kita butuh air untuk minum, untuk metabolisme dan seterusnya. Nanti kalau anak-anak belajar biologi akan mempunyai penjelasan yang mendetail tentang hal tersebut. Saya kira demikian untuk kajian malam ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Selamat kepada kepengurusan baru Aswaja NO Center Kabupaten Nganjuk. Semoga bisa lebih baik daripada kepengurusan yang dulu, merancang dan melaksanakan program-program kegiatan yang lebih variatif, lebih berkualitas dan seterusnya. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.